Pengetahuan Indonesia atau LIPI mencatat pelaku UMKM menjadi yang paling terdampak selama pandemi COVID-19. Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Sukarni, mengatakan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan, COVID-19 berdampak pada penjualan dan keuntungan UMKM. Menurutnya, lebih dari 70% UMKM mengalami penurunan penjualan dan keuntungan hingga lebih dari 50%. Sukarni juga menjelaskan bahwa mayoritas atau 58,76% harga jual produk menurun, dan di sisi lain, biaya mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pelaku UMKM memerlukan strategi yang tepat dalam menentukan harga jual supaya tetap bisa memperoleh keuntungan. Pencapaian laba yang maksimal diperoleh apabila usaha tersebut dapat meminimumkan harga pokok produksi atau HPP. Selain itu, agar usaha yang dijalankan tetap memperoleh keuntungan, maka harus memproduksi dalam jumlah tertentu. Dengan demikian, hasil penjualan dapat menutupi sejumlah biaya produksi yang telah dikeluarkan dengan keuntungan sama dengan nol. Kondisi tersebut dikenal dengan istilah break-even point atau BEP atau titik impas. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan menjelaskan strategi pengelolaan keuangan, yakni bagaimana cara menentukan HPP dan BEP, bertujuan supaya para penonton, khususnya para pelaku UMKM, dapat dengan mudah menganalisis HPP dan BEP usahanya yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan harga jual barang atau jasa yang dimiliki. Materi yang kedua adalah menentukan HPP dan BEP. Salah satu kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam hal mengelola keuangan adalah saat menentukan harga jual. Masih banyak pelaku UMKM yang salah dalam menentukan harga jual, yakni hanya berdasarkan ilmu kira-kira atau dengan perasaan. Perasaan harganya kemahalan, perasaan harganya terlalu murah, atau bahkan perasaan harganya sudah pas. Mengapa dapat terjadi demikian? Hal tersebut biasanya dikarenakan kurangnya informasi mengenai cara perhitungan harga pokok penjualan yang baik, mudah, dan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. Nah, apa sih yang disebut dengan HPP? HPP atau harga pokok penjualan adalah jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Akibat tidak melakukan perhitungan harga pokok penjualan, pelaku usaha tidak dapat mengetahui berapa rupiah sebenarnya laba per unit produknya dan tidak mengetahui berapa banyak produk yang harus dijual agar dapat impas menutup biaya operasional atau biasa kita sebut dengan BEP atau break even point. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, HPP atau harga pokok penjualan. Setiap perusahaan dagang pasti mempertimbangkan HPP atau harga pokok penjualan atau yang biasa kita sebut dengan cost of goods sold di setiap proses bisnisnya. Perusahaan menyertakan harga pokok penjualan untuk setiap barang yang dijual sebagai bagian dari keuntungan yang diambil oleh perusahaan. Harga pokok penjualan diatur sedemikian rupa supaya sesuai dengan target pasar yang dituju dan dapat diterima oleh masyarakat. HPP merupakan hal yang sederhana, yang jika salah penentuannya, perusahaan bisa mengalami kerugian. HPP adalah jumlah pengeluaran dan beban secara langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa di dalam kondisi dan tempat di mana barang tersebut dapat dijual dan digunakan. Singkatnya, harga pokok penjualan atau HPP adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja, bahan, dan overhead dalam proses pembuatan produk atau jasa yang dijual ke pelanggan sepanjang suatu periode. Komponen HPP. Yang pertama, persediaan awal barang dagang. Yang dimaksud persediaan awal barang dagang adalah persediaan yang tersedia di awal periode akuntansi perusahaan. Saldo persediaan awal barang dagang ini bisa dicek di neraca saldo periode berjalan atau neraca saldo di awal perusahaan tahun sebelumnya. Komponen yang kedua adalah persediaan akhir barang dagang. Persediaan akhir barang dagang adalah persediaan barang yang tersedia di akhir periode akuntansi perusahaan atau akhir tahun buku berjalan. Nilai saldo ini dapat diketahui pada saat penyesuaian perusahaan di akhir periode akuntansi.
Komponen yang ketiga adalah pembelian bersih. Pembelian bersih dalam harga pokok penjualan adalah keseluruhan pembelian barang dagang yang dilakukan oleh perusahaan untuk pembelian barang tunai atau kredit, ditambah dengan biaya angkut pembelian, dikurangi dengan potongan pembelian, dan retur pembelian yang sedang terjadi. Selanjutnya adalah BEP atau Break Even Point. BEP atau Break Even Point adalah suatu kondisi perusahaan di mana dalam operasionalnya tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak mendapatkan kerugian. Dengan kata lain, antara pendapatan dan juga biaya pada kondisi yang sama, sehingga labanya adalah nol. BEP juga dapat dikatakan sebagai suatu metode untuk menentukan titik tertentu di mana penjualan dapat menutup biaya, sekaligus menunjukkan besarnya keuntungan atau kerugian usaha apabila penjualan melampaui atau berada di bawah titik. Tujuan dilakukannya analisis titik impas atau BEP adalah untuk mengetahui tingkat aktivitas di mana pendapatan hasil penjualan sama dengan jumlah biaya variabel dan biaya tetapnya. Dalam menentukan BEP, terdapat elemen pembentuk. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap atau yang lebih sering disebut dengan fixed cost adalah biaya yang nilainya akan tetap dan konsisten walaupun terjadi perubahan pada proses produksi. Perubahan yang dimaksud adalah beroperasi atau tidak beroperasinya suatu usaha untuk memproduksi barang pada periode tertentu, jumlahnya akan tetap sama. Biaya tetap dapat berupa gaji karyawan, biaya sewa gedung atau gudang, dan lain-lain. Elemen pembentuk yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel atau biaya tidak tetap, lebih dikenal dengan istilah variable cost, adalah biaya yang nilainya dapat berubah-ubah per unitnya. Perubahan ini disebabkan oleh volume kapasitas produksi yang bisa meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan pasar. Hubungan sejajar antara biaya variabel dan kapasitas produksi akan saling berkaitan, karena apabila salah satu terjadi peningkatan, maka yang lain akan mengikuti. Contoh dari biaya variabel adalah biaya listrik, biaya bahan baku, biaya transportasi, dan lain-lain. Elemen pembentuk yang kedua adalah harga jual atau price. Harga jual adalah harga yang diperoleh dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang ditambah dengan nilai keuntungan atau margin yang ingin diperoleh. Biasanya, harga jual akan dihitung per unit setelah diproduksi. Elemen pembentuk yang keempat adalah pendapatan atau revenue. Pendapatan atau penghasilan didapatkan dari semua penjualan produk. Jumlah pendapatan yang diperoleh dari harga jual dikalikan dengan jumlah produk yang terjual di pasar. Manfaat utama dari perhitungan BEP adalah pelaku usaha dapat mengetahui harus memproduksi atau menjual pada berapa unit supaya usaha tersebut tidak mengalami kerugian. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan materi yang kedua terkait dengan menentukan HPP dan BEP. Semoga bermanfaat dan terima kasih.